Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah Media yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan terus semangat dan tetap semangat di Ramadan 10 hari kedua ini. Selamat berjumpa lagi di program Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan pada kesempatan kali ini, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami, ada 3 jamaah yang bertanya kepada Ustadznya. Yang pertama, berapa rakaat sholat sunnah rawatib yang dianjurkan Rasulullah? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kapan Masjid Darul Hijrah akan dibuka kembali untuk pelaksanaan sholat berjamaah? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah nanti di Masjid Darul Hijrah akan melakukan sholat Idul Fitri? Itulah pertanyaan dari jamaah yang telah masuk ke kami. Marilah kita sama-sama dengarkan jawaban dari guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Taufiki Ismail MAG. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama bersyukur pada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan kemudahan untuk menjalankan amaliyah Ramadan kita. Siang hari kita melakukan siam, malam hari kita melakukan qiyam, dan kita lengkapi pula dengan agenda tadabbur Al-Quran, agenda tilawah Al-Quran, dan berbagai macam zikir yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memberikan kepada kita contoh-contoh teladan yang baik, contoh-contoh teladan yang sempurna, dengan target kita menjadi manusia yang memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia. Ikhwatal iman rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam database kami, dan ini memerlukan jawaban dari kami, dan episode ini kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertama, pertanyaan tentang berapa rakaat sholat rawatib yang sangat dianjurkan Rasulullah dan waktunya. Ikhwatal iman rahimakumullah, sholat rawatib itu artinya adalah sholat-sholat fardu. Itu sholat-sholat fardu yang diwajibkan kepada kita, yaitu 5 waktu. Artinya waktunya sudah jelas. Nah, ketika pertanyaannya tentang sholat sunnah rawatib, dalam kaitan ini ada salah satu riwayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa semua sholat rawatib itu ada sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Ada sunnah qobliyah dan ba'diyahnya, dan itu yang disebut dengan sunnah rawatib. Akan tetapi ketika ditanyakan yang sangat dianjurkan itu yang mana saja, yang sangat dianjurkan itu artinya kita menyebutnya bahwa itu adalah sebagai sesuatu yang kita sebutkan sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, seakan-akan itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai sunnah muakkadah. Jadi kalau tadi disebutkan setiap sholat fardu ada sunnahnya qobliyah dan ba'diyah, ya memang seperti itu dalam riwayat
yang sudah disebutkan tadi. Tapi nanti dalam kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah ada beberapa hal, ada beberapa sholat yang seakan-akan Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Dan itu jumlahnya ada yang mengatakan cuma 10 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Dan ini yang kemudian menjadi katakan sebagai perbedaan di antara para ulama madhab. Sholat apa saja kita urutkan. Kalau kita mulai dari subuh, itu yang sangat dianjurkan itu adalah qobliyah subuh. Kemudian nanti 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi 10 rakaat. Hanya itu saja yang selalu Rasulullah lakukan. Tetapi ada ulama yang mengatakan 12 itu ada yang mengatakan nanti sebelum zuhur, yang qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Ada yang mengatakan yang ba'diyah zuhur yang 4 rakaat. Wallahu a'lam. Ini yang rawatib, sunnah rawatib yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian oleh para ulama disebutkan sebagai sholat-sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Dalam bahasa fikihnya itu adalah sunnah muakkadah. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya ya Rasulullah melakukan, tetapi tidak seperti yang tadi sudah disebutkan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan wabah COVID-19 ini. Pertanyaannya, kapan masjid akan dibuka kembali? Ini kita menjawabnya dengan ya kita melihat situasinya. Kalau memang tidak ada lagi sesuatu yang menakutkan, maka kenapa tidak? Masjid sebenarnya tidak pernah ditutup gitu. Hanya kemudian mengalihkan sholat jamaah kita yang tadinya di masjid secara bersama-sama, kemudian kita alihkan ke rumah-rumah. Dan di rumah-rumah juga dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah bersabda, kullu ardin masjid, bahwa semua tanah, semua lahan, semua muka bumi itu adalah masjid. Artinya kita bisa lakukan untuk sholat gitu. Hanya memang kita sangat berharap bahwa masjid segera dibuka kembali dan kita bisa melakukan sholat jamaah bersama-sama kembali. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga itu kaitannya dengan bagaimana, apakah sholat Idul Fitri nanti akan kita lakukan juga di masjid secara berjamaah. Semoga saat itu kita sudah bisa melakukannya. Bagaimanapun sangat terkait dengan kebijakan pemerintah, sangat terkait dengan kebijakan ulul amri. Ulul amri itu ada pemerintah, ada para ulama. Kita ini kan ke Majelis Ulama Indonesia gitu. Khususnya untuk wilayah Bekasi kan ada MUI-nya juga. Kita melihat kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mulai dari mungkin wali kota, kemudian terus sampai ke tingkat RW. Ya, kita ini kan ada di RW 14. Kalau tingkat RW kelurahan sudah memberikan izin, kenapa tidak kita melakukan sholat Id berjamaah? Semoga ini bisa kita lakukan, bisa kita jalankan sama-sama. Baik, ini beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah sampai kepada kami melalui media yang sudah disampaikan dalam WhatsApp, dalam beberapa media lainnya. Semoga ini cukup mencerahkan untuk kita semua dan kita tetap semangat, dan semoga Ramadan kita semakin berkualitas meskipun dengan tidak dengan sholat tarawih berjamaah dan kegiatan-kegiatan secara berjamaah di masjid, kegiatan-kegiatan lainnya. Tetap semangat, semoga kita bisa mencapai Ramadan terbaik. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.